Nah kemudian jangan lupa bahwa terlepas dari kasusnya, sebagai mantan presiden ini kan undang-undang mengatur bahwa dia masih tetap dikawal oleh Pas Pampres grup 3. Nah, jadi juga supaya teman-teman datang ke sana supaya jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Betul. Antara sebab tugas dari Pas Pampres grup 3 yang tugasnya adalah mengamankan mantan presiden dan mantan wakil presiden. Tidak berkaitan, tidak ada urusan yang mereka punya masalah apa gitu kan. Iya. Nah, teman-teman ini juga harus memperhatikan hal ini sehingga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan antara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Saat ini saya kembali sedang bersama dengan pengamat intelijen dan geopolitik Bapak Amir Hamzah. Apa kabar Pak? Baik. Ya, teman-teman semua, tanggal 15 April 2025 besok dan juga pada tanggal 16 itu akan ada sebuah peristiwa yang menurut kami agak penting, yaitu pada tanggal 15 TPUA dan ratusan tokoh termasuk pakar digital forensik Rismon Hasiloan Sianipar dan juga pakar telematika yang juga mantan anggota DPR yaitu Roy Suryo akan mendatangi UGM untuk mempertanyakan tentang keabsahan ijazahnya Pak Jokowi karena memang ditemukan banyak sekali kejanggalan. Bahkan Dr. Rismon itu menemukan bahwa penggunaan font pada ijazah dan cover skripnya Pak Jokowi itu menggunakan jenis huruf Times New Roman yang baru ada pada Windows 3.1 yang dirilis pada tahun 1992. Sementara Pak Jokowi itu dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985 ya Be ya. Jadi 7 tahun setelah Pak Jokowi lulus baru ada itu jenis fontnya. Dan juga banyak kejanggalan-kejanggalan yang lain. Nah selama ini UGM selalu mengatakan bahwa ijazah saja Jokowi itu tidak bermasalah. Karena memang Pak Jokowi katanya pernah kuliah di UGM. Tapi terakhir UGM mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi hilang. Ini aneh ya Be ya. Karena kalau kita kuliah atau sekolah ketika kita lulus, ijazah itu pasti diberikan ke kita. Artinya kita yang pegang. Kalau misalnya ijazah itu hilang, harusnya yang mengklaim itu Pak Jokowi. Kemudian mengajukan surat kehilangan untuk mendapatkan salinan atau penggantinya gitu ya Be ya. Tapi ini ternyata yang mengklaim hilang itu dari pihak UGM-nya. Nah, tapi yang mau kita bahas dari Pak Amir ini adalah sebetulnya masalah polemik ijazah Pak Jokowi ini bisa tuntas kalau polisi cukup agresif ya Pak, bukan agresif, maksudnya responsif ya, responsif untuk menangani perkara ini. Karena sebetulnya perkara ini sangat gampang kalau Pak Jokowi bisa menunjukkan ijazahnya, clear. Nah, kalau memang nggak ada, maka polisi yang harus sebetulnya menyelidiki hal ini. Nah, kita akan bertanya kepada Pak Amir, kenapa polisi kok kayaknya agak entah enggan, entah takut, entah gimana terhadap Pak Jokowi sehingga tidak melakukan penyelidikan yang semestinya ya Pak, untuk menghentikan polemik ini. Ya, silakan Be. Ya, sebagai pembuka barangkali saya bisa menjelaskan beberapa masalah terkaitan dengan pertanyaan Anda yang terakhir, kenapa polisi seolah-olah masih diam. Betul, nah, seolah-olah diam. Memang selama ini kita lihat, terutama selama era reformasi ini, ada hal-hal yang memang kita lihat tidak boleh menjadi budaya dari kinerja kepolisian. Apa itu Be? Ada beberapa contoh, misalnya seorang melakukan korupsi pada saat dia masih menjabat wali kota atau bupati atau gubernur. Tapi polisi maupun aparat penegak hukum lainnya seperti KPK dan Kejaksaan Agung baru melakukan tindakan setelah dia selesai masa jabatannya. Oke. Nah, sehingga saya pikir ya, dengan niat baik, jangan-jangan bahwa polisi juga sekarang bersikap demikian. Walaupun hebohnya sudah terjadi pada saat Pak Jokowi masih resmi menjabat sebagai presiden, dia punya kekuasaan, polisi ada di bawah presiden sehingga mereka tidak berhajat atau sungkan atau
tidak etis untuk menangani kasus itu. Hmm. Nah, saya kira sekarang mungkin polisi juga udah mulai nguping, tapi barangkali karena melihat bahwa sepertinya mereka menurut pengamatan saya, barangkali polisi berkesimpulan bahwa Pak Jokowi sekarang masih bisa mempengaruhi kekuasaan atau masih ada indikasi-indikasi bahwa kekuasaan yang ada ini juga akan melindungi Pak Jokowi, maka polisi atau aparat penegak hukum lainnya juga masih diam. Nah, tapi saya pikir bahwa biar bagaimanapun juga mereka pasti akan mengikuti masalah ini walaupun lewat apa yang namanya operasi senyap, penyelidikan diam-diam. Nah, itu satu tentang sikap polisi gitu kan, atau sikap aparat penegak hukum lain pada umumnya. Tapi beda-beda tipis lah. Nah, sekarang kita bicara tentang ijazah ini palsu atau tidak asli, kan? Nah, yang sederhana aja dulu, kalau kita merujuk kepada keterangan terakhir dari Rektor UGM bahwa ijazah itu hilang. Nah, jadi ini kan seolah dia mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli, tapi hilang. Nah, pertanyaannya kemudian hilang di mana dan siapa yang menghilangkan itu? Apakah hilang setelah diserahkan kepada Pak Jokowi? Karena Pak Jokowi tidak melaporkan bahwa ijazahnya hilang. Gitu, nah, itu dia Nah, masalahnya. apakah hilang sebelum UGM menyerahkan kepada Pak Jokowi? Kenapa baru sekarang dijawab? Nah, itu dia. Kenapa tidak dijawab? Nah, tetapi mari kita lihat dulu, kita bedah begini. Kalau dari sisi aslinya begitu, dia baru pandangan positif begitu ya. Nah, tetap dengan berpedoman bahwa praduga tak bersalah karena belum ada keputusan pengadilan yang punya kekuatan hukum tetap. Kita bicara tentang kemungkinan besar yang fakta-faktanya juga sudah kelihatan, tapi karena belum dikukuhkan secara hukum dan kekuatan hukum yang tepat, pertanyaannya ada dua. Kalau ijazah itu palsu, siapa yang memalsukan? Nah, itu dia. Ya kan? Apakah Jokowi sendiri yang memalsukan? Ataukah ada orang lain yang memalsukan? Agar supaya bisa menjadikan Jokowi ini sebagai robotnya. Boneka lah istilahnya. Nah, mulai dari proses wali kota, sampai gubernur, sampai presiden. Nah, ini kan tentu kan penyidikan harus kita tanya. Siapakah petugas partai politik yang pada waktu itu mendaftarkan nama Jokowi sebagai calon wali kota Solo yang kemudian terpilih menjadi wali kota Solo? Betul. Ya. Nah, kenapa waktu itu masalah ini tidak ada? Berarti kan KPU kan diam aja. KPUD maksud saya. Demikian pula ketika didaftarkan menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Demikian pula ketika dicalonkan menjadi calon presiden. Kan bukan Pak Jokowi yang daftar sendiri kan? Ada partai. Ada partai politik tim yang mendaftar kan? Nah, itu kan bisa ditelusuri. Nah, kalau saya lihat dari perjalanannya adalah kalau betul bahwa ijazah ini palsu, maka yang memalsukan itu bukan Jokowi. Ya, karena dia memang boneka sudah bilang tadi ya. Tetapi ada kekuatan lain yang mau menjadikan Jokowi ini sebagai alat dari satu kepentingan. Apakah kepentingan itu kepentingan domestik, bisa juga kepentingan berkaitan dengan global, atau ada hubungan antara domestik dengan global. Dan saya kira barangkali yang ketiga itu yang lebih kuat, ya kan? Adalah karena kepingin dia menjadi robot. Yes. Nah, oleh karena itu sekarang kita lihat misalnya kalau selama dari 2023 kalau tidak salah ya mulai muncul ini, karena orang beranggapan bahwa kan dari saat itu kan ijazah masalah ijazah palsu ini muncul kalau tidak salah kan berkaitan dengan ribut-ribut bahwa Pak Jokowi minta 3 periode. Kalau nggak salah itu mulai muncul setelah Bambang Trik. Ya, tapi itu kan berkaitan dengan isu politik bahwa yang memulai buka itu adalah Bambang Trik. Tapi ini merupakan bagian dari respons masyarakat barangkali untuk menghambat proses 3 periode yang diharapkan oleh Pak Jokowi. Nah, saya kira bahwa sangat besar kemungkinan ada kelompok lain yang berada di belakang layar
Ini karena apa? Kalau benar dipalsukan oleh Jokowi sendiri, kan bisa gampang saja dia bela diri itu kan. Dia yang jawab, dia bentuk pengacara gitu kan. Tapi kenapa katanya pengacaranya sudah dibentuk dari tahun 2023, kok sekarang baru pengacaranya muncul? Nah, kemudian kenapa ada pihak lain yang menyatakan bahwa ijazahnya asli, tapi tidak ada bukti, termasuk rektor UGM sendiri, bukan rektor, dekan ya. Dekan juga, rektor juga kan? Iya. Yang saya meyakini bahwa ijazahnya asli kan Ibu Rektor. Iya. Gajah Mada juga pernah mengatakan demikian. Nah, terus yang terbaru itu deh, politisi PSI, saya lupa namanya, itu dia yang memposting ijazahnya Pak Jokowi di X. Ya. Tapi orang mencurigai itu kayaknya nggak asli gitu. Ya. Nah, karena tetapi kelihatan bahwa makin ada orang pihak tertentu yang berusaha membela Pak Jokowi dengan menampilkan fotonya dan dengan menampilkan kopi dari ijazahnya, kan makin kelihatan ketidakbenarannya. Betul. Baik dari sisi fotonya, seperti yang bilang tadi, tulisannya, itu kan tanda tangan direktur, tanda tangan dekannya yang tidak sama, namanya yang tidak sama, gitu kan. Tanda tangan pembimbing utamanya. Profesor Sumitro, itu padahal nama asli beliau itu Sumitro, bukan Soemitro kan. Nah, jadi ini berarti bahwa makin mau membenarkan sebuah kebohongan, maka malah muncul kebohongan baru, akhirnya kebohongan itu akan makin membesar. Betul. Nah, di sinilah letak persoalannya sekarang. Apa sampai ini begitu? Ya kan? Dan yang nanti tentunya kan akan berkaitan dengan pertanyaan, karena dia pernah menjadi presiden, dan tentu sebagai mantan presiden dia mewariskan sesuatu yang jelas-jelas melanggar konstitusi, pembohongan publik, pemutarbalikan fakta dan data. Ini kan berarti juga ada kewajiban dari pemerintah sekarang yang menjadi kelanjutan dari pemerintahan Jokowi kan untuk bersikap. Dengan kata lain bahwa diperlukan sikap dari Pak Prabowo terhadap masalah ini. Iya, betul. Nah, maka kita lihat nanti ada beberapa hal. Mengenai teman-teman yang akan ke UGM hari ini, ada yang WA saya bahwa pihak UGM sudah menyatakan siap menerima delegasi. Jam 8 pagi. Tapi cuma 5 orang. Mereka minta dikirimi nama. Kemudian catatan bahwa rektor tidak bisa hadir, akan diwakili oleh pembantu rektor kemahasiswaan. Itu pun waktunya cuma 1 jam. Nah, ini kan sudah bisa kita respon semacam apa ini. Oke? Jadi itu tidak ada masalah. Tapi besoknya ini kan akan ke Solo. Nah, saya hanya ingin menyampaikan kepada teman-teman yang akan ke Solo, ke rumah Pak Jokowi, kita mengharapkan sama dengan harapan teman-teman yang akan ke sana bahwa mereka datang ini mau bersilaturahmi, walaupun akan tanya minta mana ijazah aslinya. Tetapi bisa saja kan ada faktor-faktor lain muncul. Betul. Gitu. Baik dari sisi Pak Jokowi sebagai tuan rumahnya maupun sisi teman-teman yang akan bertamu ke situ. Masalahnya apakah Pak Jokowi akan menerima mereka ini sama dengan tamu-tamu yang biasa datang 50, 60, 100 orang lalu foto rame-rame gitu kan. Ada trek yang masuk segala macam. Nah, kemudian jangan lupa bahwa terlepas dari kasusnya, sebagai mantan presiden ini kan undang-undang mengatur bahwa dia masih tetap dikawal oleh Pas Pampres grup 3. Nah, jadi juga supaya teman-teman datang ke sana supaya jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Betul. Antara sebab tugas dari Pas Pampres grup 3 yang tugasnya adalah mengamankan mantan presiden dan mantan wakil presiden. Tidak berkaitan, tidak ada urusan yang mereka punya masalah apa gitu kan. Nah, teman-teman ini juga harus memperhatikan hal ini sehingga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Artinya yang mereka yang besok akan ke rumah Pak Jokowi itu jangan sampai lost control. Yang sampai lepas kontrol, menghormati juga bahwa mereka ini tugas karena ditugaskan oleh negara kan. Betul. Nah, sekarang tinggal masalahnya adalah baik dari Pak Jokowi maupun dari pihak Pak Prabowo
maupun dari pihak masyarakat yang menuntut rakyat Indonesia lah. Cuma sederhana aja kan. Ini aslinya. Ya kan? Kemudian kalau sekarang hilang, sekarang kenapa baru dibilang hilang? Iya. Nah, tetapi ketika dibilang hilang ini kan menjadi persoalan lagi adalah ketika sudah muncul tanda tangan yang palsu, nama yang tidak cocok dan lain sebagainya, wajah yang nggak benar dan lain sebagainya. Nah, yang menjadi persoalan kemudian sekarang adalah sikap masyarakat terhadap ini. Ini kan berkaitan juga dengan stabilitas pemerintahan Prabowo, betul. Ini harus kita lihat. Nah, saya melihat di sini ada kelompok-kelompok yang seolah-olah tanggal 20 nanti, tanggal 25. Enggak, berkaitan 20 April nanti. Oh, 20 April, oke. Ya. Ada kan sebagian masyarakat yang punya sikap, kalau 20 April nggak begini. Iya, harus begitu. Ya. Kita mazulkan kan. Nah, kalau itu begitu, berarti mereka sudah siap untuk menerima Gibran sebagai sebagai presiden. Karena prosesnya akan begitu kan. Nah, ini kan tentu kan akan bertabrakan dengan pihak yang tidak mau. Karena ada pihak yang mana mau harus yang dimazulkan itu Gibran bukan Prabowo gitu kan. Betul. Nah, ini kan berarti akan terjadi. Artinya sebetulnya dalam kasusnya Pak Jokowi juga sebetulnya Pak Prabowo itu dalam keadaan dilematis ya. Iya. Nah, kemudian kalau salah menangani ini, nanti ada kelompok kepentingan yang bisa membalikan tuntutan ijazah palsu balik menjadi mazulkan Prabowo. Betul. Nah, kemudian tadi saya juga baru menerima telepon dari seorang purnawirawan TNI yang meminta kesediaan saya apa Anda bisa diundang nanti dalam pertemuan tanggal 17 April hari Kamis nanti di salah satu tempat di Jakarta Timur. Oke. Paham. Nah, waktunya jam 10, cuma tempatnya itu masih dibilang sekitar Halim, tapi mungkin ada perubahan akan diberitahukan. Ini sekelompok teman-teman TNI ini nanti akan ketemu pada tanggal 17 April itu, minta saya juga hadir di sana. Apakah mereka juga akan minta saya menjadi salah satu pembicara atau meminta saya menyampaikan pendapat? Yaitu mereka akan menyampaikan kesimpulan bahwa kami tetap akan mendukung Pak Prabowo dengan syarat segera melakukan langkah-langkah konstitusional untuk kembali menetapkan berlakunya Undang-Undang Dasar 45 asli. Oke. Nah, ini kan berarti ada kelompok yang dalam kaitan dengan kinerja dan eksistensi pemerintahan Prabowo ini sangat positif mendukung, tapi kan ada yang juga goyang. Nah, ada juga yang hanya nanti bisa kita salah alamat, ya kan? Dan seperti saya bilang tadi, bukannya Gibran yang minta dimakzulkan, tapi justru minta Prabowo dimakzulkan, berarti Gibran dong yang akan jadi presiden. Nah, persoalan seperti ini saya kira barangkali juga yang harus diperhatikan oleh Pak Prabowo dan timnya. Dan ini juga barangkali saya rasa bahwa ada faktor yang barangkali akan muncul dalam 1-2 hari ini dari hasil pertemuan Ibu Mega sama Pak Prabowo yang sampai saat ini kan baru hasil analisa kita, tapi belum ada sesuatu yang definitif. Artinya bagaimana komitmen bahwa PDIP akan tetap memperkuat pemerintahan Prabowo, tapi bagaimana model memperkuat itu, bagaimana dukungan yang akan mereka berikan kepada Pak Prabowo itu, baik dukungan langsung maupun dukungan tidak langsung, kan belum ada kepastian. Kan? Nah, tapi kita harapkan bahwa berkaitan dengan masalah-masalah yang ada di sini, pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu akan memberikan satu kontribusi untuk membangun kekuatan nasional seperti yang pernah saya katakan. Nah, kemudian juga bahwa hasil kunjungan dari Pak Prabowo ke Uni Emirat Arab, ke Turki, dan barangkali hari ini sudah berangkat ke Mesir. Wallahu a'lam bishawab, saya belum dapat beritanya. Tapi andai kata beliau sudah sampai di Mesir, pasti ada teman di Mesir yang juga punya akses untuk bisa mengcover acara kegiatan Pak Prabowo di sana, pasti dia akan kirim ke saya. Saya kira bahwa ada beberapa masalah-masalah yang saya katakan bahwa mungkin ada beberapa masalah yang diharapkan oleh Ibu Mega belum dipahami oleh Pak Prabowo. Ada hal-hal yang diinginkan oleh Pak Prabowo belum
dipahami oleh Ibu Mega barangkali bisa terjadi kesamaan pemahaman. Seperti misalnya sekarang ini kan beda pendapat. Ada yang sudah menyatakan bahwa persetujuan Pak Prabowo untuk nanti 1.000 orang penduduk Gaza pindah ke Indonesia dianggap sudah satu keputusan final. Ada yang menolak, ada yang macam-macam dan lain sebagainya. Itu juga kan baru sekitar wacana yang harus kita analisa secara lebih akurat. Apa maksud daripada ucapan Pak Prabowo bahwa siap untuk 1.000 warga Gaza untuk pindah ke Indonesia? Itu bagaimana? Apakah sikapnya itu Pak Prabowo terjebak dalam kebijakan yang sekarang dimainkan oleh Netanyahu dan Donald Trump, ataukah ada sesuatu lain yang melatar belakangi wacana itu? Karena kita masih menunggu penjelasan yang lebih rinci nanti setelah Pak Prabowo pulang dari luar negeri. Ya Pak, kembali kepada masalah Pak Jokowi, saya ingat nih, dulu pada waktu Pak Jokowi mengikuti Pilkada Jakarta 2012, saya kan termasuk yang dukung Pak Jokowi itu. Tapi Babe lalu mengingatkan, ngapain dukung Jokowi gitu kan? Terus saya disuruh mentes siapa sebetulnya Jokowi. Waktu itu Babe minta saya untuk mengkritik Jokowi di Twitter. Ya. Saya ikutin. Ya. Dan hasilnya saya diserang oleh banyak buzzer. Ya. Nah, itu saya ngasih tahu Babe, hasilnya saya diserang oleh banyak buzzer. Sebetulnya ada apa dengan Jokowi? Terus Babe menjelaskan bahwa Jokowi itu siapa gitu kan. Bahwa Jokowi ini orang yang didesain oleh banyak pihak dan dia itu memang di backup oleh buzzer untuk menjaga citranya untuk bisa memenangkan pilkada gitu kan. Dan juga memang Babe waktu itu dia bilang bahwa Jokowi ini memang diorientasikan menjadi presiden dan ternyata terbukti. Kalau kita kembali pada masalah ijazah ini, artinya kan Babe sendiri memang tahu Jokowi ini siapa. Tadi kan Babe bilang Pak Jokowi ini bisa jadi dijadikan robot. Ya. Ada pihak-pihak di belakangnya. Artinya kan pihak-pihak itu sebetulnya kan orang-orang yang Babe maksud, ya kan? Ya. Baik dari asing maupun dalam negeri. Dalam negeri udah jelas siapa mereka termasuk oligarki. Nah, apakah saya ini kan pernah digugat nih ke pengadilan, tapi dalam putusan salah pengadilan mengatakan tidak berwenang, padahal sebetulnya dia berwenang. Nah, UGM pun sebetulnya dia bisa dengan mudah mengatakan iya ini sebetulnya nggak benar, tapi UGM masih tetap berkelit soalnya meyakinkan bahwa ini asli. Sehingga ada kesan pengadilan juga takut, kayaknya UGM juga takut. Apakah mereka memang di bawah intervensi mereka, tekanan mereka, atau sebetulnya? Nah, disitulah saya lihat kalau kita ikuti ya. Pertama saya mau bilang dulu, yang analisa mengulangi tadi apa yang kita dialog kita pada waktu proses pencalonan Pilkada DKI Jakarta. Kalau saya sederhana aja, hanya dua hal saya bilang saya nggak percaya sama manusia. Betul. Pertama dia lahir itu kita masih punya ejaan lama. Kenapa namanya sudah ejaan baru? Betul. Nah, kedua, ketika masih wali kota Solo kan dia pakai gelar Dr. Andes. Betul. Sesudah mau jadi calon gubernur DKI Jakarta kan jadi insinyur. Betul. Nah, tapi kan Anda tahu persis kan, dan juga andai kata memang pengadilan membuktikan saya bisa memberikan penjelasan. Tapi kalau Anda tahu bahwa yang mendaftarkan Pak Jokowi ke calon KPUD DKI Jakarta kan teman-teman kuliah saya juga. Ya kan? Walaupun waktu itu kami sepakat, oke saya tetap di sini, tidak menyetujui dia, Anda di situ, ya itu pilihan Anda, ini pilihan saya, kita tetap teman. Tapi kan kita udahlah, itu yang saya bilang tadi. Kalau ini diselidiki maka mulai dari awal siapa yang mendaftarkan Jokowi pada proses Pilkada Solo, siapa yang mengantar berkas pendaftaran Jokowi pada Pilkada DKI Jakarta. Nah, itu tadi. Nah, yang belakangan yang sangat menarik ini adalah hasil pertemuan dari Mas Suryo, Roy Suryo, bahwa ada foto yang namanya Dumanto Adou itu. Dan sekarang kan ada salah seorang direksi dari perusahaannya Pak Luhut. Ya kan? Dan dia saudaranya Jokowi. Nah, di situ kan sudah bisa kita lihat kaitannya. Nah, itulah sebabnya ada dua hal. Kita harus salut kepada sikap Pak Prabowo, baik secara pribadi maupun sebagai presiden. Salutnya di mana, Be? Nah, ini kan beliau biarkan ini karena masalah pemalsuan ijazah itu soal rakyat. Ya kan? Karena kalau kita mau bicara, nah, kalau saya sekarang misalnya bisa bilang sama Anda, kalau Anda sekarang menyesal kan, lah ngapain Anda pilih dia?
Saya nggak pernah milih dia. Ya, Nggak pernah. ya akhirnya kepada teman-teman saya, iya kan. Sekarang kan di antara teman-teman saya itu kan sekarang kan balik menyerang itu. Iya, dulu setelah saya dapat informasi dari Babe itu saya sempat investigasi dan ada narasumber yang ngasih tahu nih dia ini siapa. Gitu. Iya. Dan ternyata benar yang dikatakan Babe itu. Benar. Bahwa dia ini sebetulnya orang yang memang didesain. Gitu kan. Nah, akhirnya kan dari awal kan pada waktu Pilkada DKI Jakarta kan sudah saya jelasin kepada Anda bahwa Jokowi ini adalah salah satu robot yang dibentuk oleh sebuah skenario besar. Betul. Skenario global malah ya. Iya, skenario global. Nah, jadi ini tidak berkaitan saja dengan benturan antara Barat dan Timur, benturan antara kapitalisme dan komunisme dan lain sebagainya. Tetapi juga nanti akan ada kaitannya dengan upaya-upaya dari globalisasi untuk menghancurkan Islam dan lain sebagainya, menghancurkan Islam di Indonesia, sehingga sekarang ini kita lihat kan mulai muncul PKI-PKI gaya baru. Mereka lupa bahwa ketika Anda anti Arab, anti Habaib, anti Yaman, sebenarnya Anda anti Islam. Kan dari situ yang Anda bicarakan ini kan Habaib, Arab, Yaman itu kan sumber Islam kan dari situ. Betul. Nah ini kan tentu ada apa? Nah, dan di era Jokowi juga muncul tuh Islamofobia tuh. Iya. Gila-gilaan. Nah, itulah faktor-faktor yang kita udah lihat bahwa ada desain global yang juga memanfaatkan Jokowi ini untuk kepentingan deislamisasi, aislamisasi, dan satanisasi. Dan juga mengeruk kekayaan alam. Ya. Dengan cara memanfaatkan kekayaan. Karena apa? Ya. Kalau terjadi deislamisasi, aislamisasi, generasi muda Islam ya pikir lagi mana makanan haram, mana makanan halal. Kan? Betul. Kan jadi mereka ini kan pasar. Kalau ada batasan. Iya. Antara haram dan halal bagi generasi muda Islam kan pasar mereka kan jadi berkurang. Betul. Makanya logo halal juga dirubah dalam bentuk yang aneh ya. Justru karena itu. Nah inilah yang kita lihat. Nah, tetapi hasil pertemuan kemarin itu di mana ada yang menyatakan bahwa ada satu akun kebetulan juga barangkali disinggung oleh Roy Suryo bahwa foto ada salah satu foto yang muncul itu adalah foto dari yang namanya Dumatno. Dumatno ini kan kalau nggak salah kan masih saudara Jokowi juga kan. Makanya tapi dia sekarang itu salah satu pejabat di perusahaannya Pak Luhut. Nah, dan wajahnya juga sekilas agak mirip Jokowi itu. Dan ini kan membuka ini baru. Iya. Nah, masalahnya kemudian adalah kalau ini dulu terjadi kan pada satu hubungan Ibu Mega Pak Jokowi dengan Luhut itu kan akrab-akrab. Sekarang mungkin mereka berada pada posisi yang berbeda. Ya kan? Kita mau bilang Pak Luhut udah mau membackup Pak Prabowo, tapi ketika Pak Prabowo keluar negeri, Pak Luhut masih sowan ke Solo. Gitu. Ya kan ini kan kita lihat masalahnya di situ kan. Nah, sehingga persoalannya saya bilang tadi, insya Allah akan muncul hal-hal baru yang belum kita ketahui dari pertemuan Pak Prabowo dan Ibu Mega. Nah, yang saya bilang adalah yang namanya Pak Budi Gunawan itu orang yang sangat dipercaya oleh Ibu Mega. Tapi dia sekarang kan bawahan Pak Prabowo. Kenapa dalam pertemuan Prabowo dengan Ibu Mega tuh Budi Gunawan mendampingi Ibu Mega bukan mendampingi Pak Prabowo? Ya, dan dia sebagai kepala intelijen, tahu banget Jokowi itu. Berarti ada hal-hal intelijen selama Pak Budi Gunawan menjadi kepala BIN. Ada hal-hal yang barangkali masih dipertanyakan oleh Ibu Mega kurang dimaklumi oleh Pak Prabowo yang saya bilang tadi. Ya kan? Ada hal-hal yang berkaitan dengan intelijen yang barangkali dipertanyakan oleh Pak Prabowo, tapi belum sepenuhnya dipahami oleh. Nah, sehingga dengan Pak Budi Gunawan mendampingi Ibu Mega kan Pak Budi Gunawan membantu Ibu Mega bahwa yang diharapkan oleh Prabowo itu ini. Cuma pada waktu itu karena saya masih bawahan saya nggak bisa bicara banyak, ya kan? Karena posisi beliau juga kan repot kan. Di satu sisi beliau orang kepercayaan Ibu Mega karena pernah menjadi ajudan Ibu Mega sejak Ibu Mega wapres. Di lain sisi sebagai kepala BIN pada waktu itu kan bawahannya Pak Jokowi. Jadi kita juga harus memaklumi itu. Iya. Dan Budi Gunawan tahu persis siapa Jokowi. Pasti, iya kan? Dan Budi Gunawan pun tahu yang mendaftar pilkadanya. Pilkada. Nah, oleh karena itu makanya saya bilang, selama ini kan orang tahu bahwa Jokowi itu menjadi presiden adalah petugas partainya PDIP. Iya, padahal. Tetapi setelah Ibu Mega menolak tegas
permintaan Jokowi untuk 3 periode, saya kira ini kan salah satu bentuk taubatan nasuha dari Ibu Mega dan PDIP. Iya. Nah, taubatnya ini kan harus kita terima secara positif untuk menghadapi masa depan yang lebih baik. Nah, makanya saya bilang tadi, kita tunggu aja, insya Allah setelah pulang dari luar negeri, beliau mengevaluasi hasil kunjungan ke luar negeri, menyimpulkan hasilnya apa. Dan kalau sekarang ini Pak Prabowo masih diam terhadap tuntutan ijazah palsu atau pemalsuan ijazah, sebenarnya situ letak kehebatan dan kepiawaian beliau. Karena apa? Seolah beliau bilang, yang ditipu kan kalian. Mengapa kalian kasih tahu saya dong? Ya, oleh karena itu, segala sesuatu yang menyangkut masalah pemalsuan ijazah, marilah masyarakat membangun satu kesatuan pemikiran. Ya, oke Pak Prabowo, Anda sudah terima mandat kami terhadap Jokowi, kami minta ini. Ya, udah. Ya, teman-teman semua, sangat jelas ya kenapa sampai sejauh ini rasanya sulit sekali untuk membuktikan janjinya Pak Jokowi palsu, karena seperti kata Pak Amir, Pak Jokowi ini memang orang yang didesain, yang dijadikan robot ya Pak untuk kepentingan global, sehingga kemungkinan pengadilan pun masih sampai sekarang masih belum berani, kemudian UGM pun juga mungkin dalam tekanan gitu ya Be, sehingga benar kata Babe tadi, kalau besok jadi ke rumah tanggal 16 ya, jadi ke rumah Pak Prabowo, ke rumah Jokowi, maka ya TPUA dan aktivis-aktivis itu mesti harus waspada ya Pak ya. Karena Pak Prabowo, Pak Jokowi itu meskipun sudah menjadi mantan, tapi dia masih dikawal oleh Pas Pampres ya. Be, kira-kira satu lagi nih Be, resiko apa sih yang bisa dihadapi oleh mereka ya ketika nanti ke rumah Pak Jokowi? Ya kayaknya saya kira paling tidak mereka awalnya menghubungi dulu Komandan Satuan Tugas Pas Pampres di sana siapa. Oke. Itu dulu ya, sehingga mereka juga bisa welcome dan tidak melakukan. Memang yang dikhawatirkan kalau nanti muncul pendukung-pendukung militannya Pak Jokowi yang melakukan, biasanya mereka tuh keras sekali, sehingga bisa saja terjadi bentrok itu ya. Ya teman-teman semua, semoga masalah polemik ijazahnya Pak Jokowi ini bisa selesai Pak ya. Karena bagaimanapun kalau memang Pak Jokowi itu memasukkan ijazah, dan kita yakin bukan dia sih yang melakukannya, orang yang menjadikan, yang mendesain dia. Makanya kalau Pak Jokowi minta buktikan saja, memang bukan dia yang bikin. Ya, semoga polemik ini bisa selesai dengan baik dan ada keadilan di Indonesia, karena selama ini kan memang keadilan itu katanya tumpul ke bawah, tumpul ke atas, tajam ke bawah, dan semoga kalau masalah Pak Jokowi ini bisa selesai, keadilan itu bisa merata ya. Makasih. Ya teman-teman semua, kita bertemu lagi pada kesempatan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.